타이거 형님입니다. 타이거? 그 새끼 아직 살아있구나. Halo guys, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton bersama-sama. Film ini berjudul Badlands Hunters tahun 2024. Film ini menceritakan tentang kisah penjual daging yang saudaranya telah diculik oleh para pasukan militer zombie yang memiliki tubuh regenerasi yang begitu sangat cepat. Di sini ia harus melawan ratusan para zombie untuk menyelamatkan saudaranya yang diculik. Lalu seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Film diawali yang memperlihatkan seorang dokter bernama Yang Gisu sedang melakukan uji coba eksperimen kepada para reptil bertujuan untuk menghidupkan anaknya yang telah meninggal dunia. Diketahui selama bertahun-tahun, dokter Yang Gisu dalam melakukan uji coba eksperimennya telah menewaskan banyak korban jiwa. Akibatnya, Yang Gisu dijuluki sebagai dokter yang gila terobsesi dengan eksperimennya. Dokter Yang Gisu kemudian langsung menyuntikkan obat eksperimen kepada anaknya yang sedang sekarat. Hingga pada akhirnya eksperimen dokter Yang Gisu pun telah berhasil menghidupkan anaknya kembali. Namun hal itu tak membuat anaknya sepenuhnya untuk hidup kembali normal seperti biasanya. Saat itulah ketika Yang Gisu sangat bahagia karena eksperimennya selama ini telah berhasil menghidupkan kembali anaknya. Tiba-tiba saja para kepolisian setempat langsung menggerebek tempat rumah sakit tersebut dikarenakan para polisi telah menerima kabar bahwa puluhan orang telah tewas akibat eksperimen yang telah dilakukan oleh dokter Yang Gisu. Saat itu dokter Yang Gisu pun sempat membantah jika dirinya tak bersalah. Akan tetapi para kepolisian pun tak percaya begitu saja mengingat para korban telah diidentifikasi olehnya. Kemudian dokter Yang Gisu langsung menyuntikkan obat serem kepada tubuhnya sendiri. Namun karena kenekatannya itu, akhirnya Yang Gisu pun langsung diberi peringatan oleh kepolisian. Ketika dokter Yang Gisu akan dibawa pergi, tiba-tiba saja gempa yang sangat dahsyat telah terjadi di kota tersebut, sehingga membuat gedung-gedung bertingkat langsung hancur berkeping-keping. Beberapa tahun setelah gempa, diperlihatkan keadaan negara di sana telah hancur dan gersang. Bahkan sistem pemerintahan dunia telah hancur karena ternyata gempa yang terjadi pada 3 tahun yang lalu telah terjadi di seluruh dunia, bahkan membuat sebagian besar para manusia banyak yang tewas. Kini para manusia harus bertahan hidup karena seringkali mereka tewas akibat kelaparan. Kemudian di tempat lain yang memperlihatkan seorang pria bernama Jiwan yang sedang memburu buaya dengan panah. Namun buaya tersebut ternyata setelah terkena panah justru malah menyerang Jiwan. Untungnya saat itu temannya yang bernama Namsan telah berhasil menolong Jiwan hingga membuat buaya tersebut tewas. Sementara itu, di sisi lain yang memperlihatkan seorang wanita yang tinggal bersama dengan neneknya. Dia bernama Suna. Mereka ini telah bertahun-tahun hidup tinggal di desa yang terpencil. Bahkan mereka semua harus bertahan hidup di tengah-tengah krisis air bersih. Pasalnya sejak kejadian gempa di 3 tahun yang lalu, hujan sudah tak pernah turun lagi. Oleh sebab itu, semua para warga yang berada di desa itu telah menciptakan sebuah alat untuk menyaring air kotor menjadi bersih. Berkat penemuan alat itu, mereka pun bisa bertahan hidup. Di desa itu juga, para warganya telah menciptakan sistem jual beli agar memudahkan perekonomian mereka. Selanjutnya, Namsan dan juga Jiwan yang sedang berjualan daging reptil hasil buruannya.
Saat itu ada pelanggan mereka yang akan membeli daging. Namun bedanya karena sistem keuangan dan pemerintah dunia telah hancur berantakan. Akhirnya mereka menggunakan sistem barter atau sistem saling tukar-menukar sesuai dengan kesepakatan. Bahkan harga jual emas pun di sana sudah tak laku lagi. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah barang, bukanlah uang untuk bertahan hidup. Saat itu datanglah Suna dan neneknya ke tempat perdagangan Namsan. Usut punya usut, Namsan dan juga Suna sangat akrab karena pada kejadian gempa 3 tahun yang lalu, Suna telah diselamatkan oleh Namsan. Oleh sebab itu Suna telah menganggap jika Namsan adalah pamannya sendiri, karena mengingat Suna juga sudah tak punya keluarga lagi selain neneknya. Namsan pun terlihat sangat menyayangi Suna sebagai keponakannya. Tak lama dari itu datanglah para gangster untuk menangkap orang-orang yang berada di desa. Dengan leluasanya para gangster tersebut langsung menangkap orang-orang. Awalnya saat penangkapan itu terjadi, salah satu warga ada yang menolaknya. Namun warga tersebut langsung dihajar. Disinilah para warga mulai sangat ketakutan. Apalagi salah satu gangster yang terlihat menakutkan langsung mendatangi Suna untuk menangkapnya. Alhasil Jiwan dan juga Namsan pun langsung beraksi untuk menghajar para gangster tersebut. Dengan kombinasi mereka berdua, meskipun Jiwan telah kalah, namun karena Namsan dulunya sang mantan petinju profesional, akhirnya dengan sangat mudahnya ia bisa mengalahkan para gangster tersebut. Setelah Namsan telah berhasil menghabisi para kroco itu, Namsan kemudian mencoba untuk menginterogasi salah satu gangster yang sudah mengganggu ketentraman desanya. Saat Namsan menginterogasinya, ternyata mereka semua telah diperintahkan oleh ketua mereka yang bernama Tiger. Sontak saja, Namsan langsung terkejut setelah mendengarnya. Ternyata usut punya usut, Tiger merupakan juara tinju bertahan, namun berhasil dikalahkan oleh Namsan. Bahkan saat interogasi tersebut, Namsan melihat orang itu telah membawa air bersih. Padahal air bersih di zaman pada saat itu sangatlah langka keberadaannya. Namun bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan air bersih yang berkualitas? 남산. 너희들 한 번만 여기 보면 다 죽여버린다, 알았어? Siangnya Namsan dan Jiwan melihat jika Suna telah didatangi oleh sekelompok orang. Karena Namsan yang peduli terhadap Suna, akhirnya ia pun langsung mendatangi sekelompok orang tersebut. Ternyata setelah dijelaskan oleh Suna, mereka ini berasal dari suatu daerah yang bertempat tinggal di sebuah gedung apartemen yang masih berdiri dengan kokoh. Karena usai kejadian gempa, ternyata bangunan tersebut tidak hancur. Justru sekarang bangunan itu sudah banyak ditempati oleh para warga yang mengungsi di tempat tersebut. Karena di apartemen itu banyak menyimpan persediaan air bersih dan juga makanan yang sangat melimpah. Jadi intinya si Suna dan neneknya diajak oleh mereka untuk tinggal di sana. Nantinya Suna akan diberikan ilmu pengetahuan oleh ibu guru agar kelangsungan hidup mereka tetap terjaga. Setelah dijelaskan, akhirnya Suna pun menerima tawaran tersebut karena demi kebaikan neneknya juga. Sayangnya Namsan dan juga Jiwan tak dibiarkan untuk ikut bersama dengan mereka karena suatu alasan. 나 꼭 불어야 돼요. 그래, 그래 어딘들 여기보다 낫겠지. 그래. Malam harinya Suna dan yang lainnya telah berada di perjalanan dengan dijemput oleh kelompok siang tadi. Mereka berangkat dengan mengendap-endap. Entah kenapa mereka melakukan hal tersebut, seperti mereka telah menyembunyikan rahasia besar. Suna kemudian bertemu dengan wanita yang seumuran dengannya. Dia bernama Juye. Sepanjang perjalanan, mereka telah kenalan satu sama lain. Pada saat perjalanan hampir tiba, nenek Suna terlihat sangat kelelahan akibat berjalan terlalu jauh. Ibu guru kemudian lalu menyuruh orangnya untuk segera mengantarkan para lansia untuk segera pergi ke sebuah klinik terdekat miliknya. Hingga singkatnya mereka telah tiba, dan inilah yang dilakukan oleh kedua orang tersebut kepada para lansia yang sudah mereka bawa.
Setelah kedua lansia tersebut telah tewas dihabisi oleh kedua pasukan tersebut. Pada saat kejadian, ternyata Jiwan dan juga Namsan yang kebetulan berada di sana melihat kejadian tersebut. Lalu mereka pun langsung melawan para militer itu karena neneknya Suna telah dihabisi oleh mereka. Dalam pertarungan itu Namsan dan Jiwan sangat keteteran. Pasalnya pasukan tersebut tak bisa dihabisi, justru mereka bangkit lagi. Bahkan meskipun Jiwan dan Namsan telah menghabisinya, namun hal tersebut tak berefek kepada mereka. Hingga disinilah Namsan dan juga Jiwan sudah tak bisa berpikir dengan jernih. Untungnya saat dalam pertarungan itu, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang menolongnya. Dengan sangat mudahnya wanita tersebut menghabisi para kedua pasukan itu tanpa mereka bangkit kembali. Karena kelemahan dari kedua pasukan itu, jika kelapanya dipisahkan dari tubuhnya, maka mereka akan mati. Sementara itu, yang memperlihatkan Suna dan juga para warga yang lainnya yang telah dijemput oleh para militer lainnya. Saat itu terlihat ada sersan yang bernama Kuan yang datang menghampiri ibu guru. Kemudian setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka pun langsung dibawa. Dalam hal ini Suna benar-benar merasa aneh kepada anggota para militer tersebut, dikarenakan mereka semua terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Namun saat itu Suna mencoba untuk tetap tenang dalam situasi tersebut. Keesokan harinya, ternyata wanita itu bernama Li. Dia adalah mantan pasukan khusus berpangkat sersan. Ia mulai menceritakan kepada Namsan bahwa kedua orang yang telah mereka habisi merupakan mantan anak buahnya di kemiliteran. Dikisahkan pada sebelum kejadian pengkhianatan tersebut, ia dan para pasukan lainnya telah diperintahkan oleh atasannya untuk mencari orang yang masih selamat. Namun dalam perjalanannya menggunakan helikopter, mereka menemukan gedung yang masih kokoh. Akhirnya, mereka dan para warga lainnya memutuskan untuk merawat dan menjaga gedung apartemen tersebut. Namun disinilah malapetaka telah datang. Pasalnya mereka telah kedatangan seorang pria yang tak lain adalah Dr. Yang Giso bersama dengan anaknya yang disimpan di dalam koper. Ternyata dalam kejadian gempa itu, Dr. Yang Giso telah berhasil selamat bertahan hidup. Karena pada kejadian itu di awal film sebelumnya, Dr. Yang Giso tubuhnya telah diberi obat serum dosis tinggi. Akhirnya membuat tubuhnya seperti memiliki kekuatan regenerasi. Sejak munculnya Dr. Yang Giso, membuat para pemuda secara perlahan-lahan menghilang. Hingga membuat Sersan Lee merasa curiga bahwa pelakunya adalah Dr. Yang Giso. Saat perdebatan mereka semakin memanas, datanglah Sersan Kuan beserta dengan para bawahannya. Ternyata Dr. Yang Giso dan juga Sersan Kuan beserta dengan pasukan lainnya telah bersekongkol dengan Dr. Yang Giso. Mereka telah menculik para pemuda untuk dijadikan bahan eksperimen. Akhirnya, karena Sersan Lee akan dijadikan korban berikutnya, ia pun pada saat itu memutuskan untuk pergi melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, yang memperlihatkan perselisihan antara para geng tersebut dipimpin oleh geng Tiger dan juga geng Punggi. Tak berselang lama datanglah Namsan bersama dengan kedua temannya. Kemudian karena mengingat Namsan merupakan orang yang telah menghancurkan karirnya di dunia pertinjuan, akhirnya Tiger menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Namsan. Jika anak buahnya berhasil menghabisi Namsan, maka mereka akan diberikan kekuasaan. Sontak saja para gangster kemudian langsung menyerang Namsan dan kedua temannya. Untungnya Namsan dan kedua temannya merupakan orang yang bukan mudah untuk mereka lawan. Bahkan Tiger sekalipun lagi-lagi telah menjadi korban keganasan dari Namsan yang memiliki kekuatan pukulan yang sangat mematikan. Setelah usai pertarungan itu yang memperlihatkan Namsan yang sedang menghajar para gangster tersebut. Kemudian Namsan juga langsung menginterogasi Tiger, mengapa mereka bisa mendapatkan air bersih yang melimpah.
Tiger kemudian menjelaskan air tersebut mereka dapatkan karena mereka telah menukar orang-orang yang mereka tangkap untuk ditukarkan dengan air. Sontak saja hal tersebut langsung membuat mereka bertiga murka, dan akhirnya Namsan langsung menghajarnya hingga pingsan. Terlihat saat itu yang memperlihatkan Suna dan para warga yang lainnya telah sampai di gedung apartemen. Kemudian mereka langsung disambut hangat oleh para penduduk di sana yang terlebih dahulu sudah tinggal di tempat itu. Bahkan kini Dokter Yang Gisu telah menjadi pemimpin di gedung itu dikarenakan para warga menganggap jika Yang Gisu merupakan dokter yang sangat baik. Mereka tak mengetahui sifat bangsatnya Dokter Yang Gisu. Mereka tak tahu bahwa anaknya telah dijadikan korban kebrutalan Dokter Yang Gisu. 감사합니다. Setelah beberapa hari kemudian Suna dan juga Juye telah bersekolah. Saat itu Suna melihat jika leher para siswanya memiliki luka yang sama. Bahkan pandangan mereka pun terlihat kosong. Hal ini membuat Suna merasa aneh. Apalagi saat itu Dokter Yang Gisu memaksanya untuk meminum air tersebut. Akan tetapi Suna yang sudah merasa aneh kepada Dokter Yang Gisu, akhirnya ia pun tak meminum air tersebut. Saat itu, Dokter Yang Gisu menyuruh Juye untuk ke ruangan prakteknya untuk membantu pekerjaannya. Juye yang polos pun langsung menyetujuinya. Setelah beberapa hari kemudian yang memperlihatkan Juye yang sedang dalam keadaan terbaring tak sadarkan diri. Saat itu Suna kebetulan berada di sana yang melihat Juye terbaring. Karena pada saat itu ia ingin kabur melarikan diri untuk bertemu dengan neneknya. Suna di sini belum tahu bahwa neneknya telah tewas dihabisi. Karena pada saat itu Dokter Yang Gisu telah membohongi Suna bahwa neneknya sedang dirawat di klinik untuk dirawat beberapa hari lagi. Sedangkan terlihat para orang tua siswa yang berada di ruang bawah sedang menyaring air kotor untuk diubah menjadi air bersih. Kedua orang tua Juye saat itu melabrak salah satu penjaga di sana dikarenakan anaknya belum pulang juga. Akhirnya Dokter Yang Gisu yang kebetulan lewat langsung membawa kedua orang tua Juye untuk menemui anaknya. Saat sesampainya di tempat praktek, alangkah terkejutnya mereka melihat anaknya yang terbaring lemah tak berdaya. Mereka pun langsung menangis. Dokter Yang Gisu menjelaskan kepada mereka bahwa Juye telah bersedia menjadi bahan penguji eksperimennya untuk menghidupkan anaknya yang telah tewas. Mendengar hal itu akhirnya orang tua Juye berusaha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi justru Juye malah tewas akibat overdosis. Akhirnya melihat eksperimennya telah tiada, kedua orang tua Juye langsung dihabisi pada saat itu juga oleh Dokter Yang Gisu. Kebetulan di sana ternyata ada Suna yang sedari tadi telah melihat kejadian yang sangat menakutkan tersebut. Ketika itu Dokter Yang Gisu sedang membersihkan bercak cairan merahnya. Namun akhirnya secara tak sengaja ia melihat Suna yang sedang bersembunyi. Suna pun akhirnya dijadikan bahan untuk bereksperimen oleh Dokter Yang Gisu. 대체 애들 머리에 무슨 짓을 하는 엉망치를 쓰는 거잖아. Pagi harinya yang memperlihatkan Sersan Lee, Namsan dan juga Jiwan serta Tiger yang sudah berada di depan gerbang gedung apartemen yang dijaga sangat ketat oleh para militer. Padahal Tiger sebelumnya telah sepakat bahwa mereka akan mengantarkan para tahanan pada hari yang sudah mereka tentukan. Akhirnya hal itu tentu saja langsung membuat curiga para militer yang telah berjaga. Disinilah karena aksi Namsan sudah ketahuan, ia pun langsung membrutal dan menerobos ke gedung tersebut. Di sanalah aksi baku tembak pun telah terjadi. Kemudian setelah mereka berhasil masuk ke gedung, mereka harus berhadapan kembali dengan para pasukan zombie. Pasukan zombie tersebut merupakan mantan rekan-rekan Sersan Lee yang sudah dijadikan bahan eksperimen. Namun telah gagal akibat dosis obat serum yang terlalu tinggi. Akhirnya mengubah mereka menjadi zombie. Setelah mereka berhasil menghabisi para pasukan zombie, Sersan Lee langsung mencari keberadaan Sersan Kwon.
Pada kejadian itu akhirnya Sersan Lee dan juga Sersan Kwon telah bertemu. Akhirnya tanpa basa-basi lagi pertarungan mereka pun terjadi. Di sini awalnya Sersan Lee unggul melawan Sersan Kwon, namun karena Sersan Kwon telah diberikan serum obat lagi oleh dokter Yang Gi-soo, akhirnya kekuatan tubuhnya semakin lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Sersan Lee kemudian tak bisa berkutik apapun setelah Sersan Kwon menggunakan kemampuan tubuhnya. Sementara itu, di sisi lain yang memperlihatkan Namsan yang sangat brutal dan barbar, ia langsung menghabisi anak buah Sersan Kwon yang masih tersisa. Dengan senjata apinya, ia langsung membabat dan melibas habis seluruh para pasukan Sersan Kwon. Kemudian pertarungan mereka dilanjutkan melawan Sersan Kwon. Pasalnya saat itu Jiwan telah berhasil menyandra ibu guru. Akhirnya di sini Namsan memerintahkan Jiwan untuk pergi menyelamatkan Suna, sedangkan dirinya akan menghabisi Sersan Kwon. Dalam pertarungan itu, Namsan pun berhasil menghabisi Sersan Kwon dengan sangat mudahnya. Meskipun awal-awal ia menghadapi Sersan Kwon keteteran, akan tetapi karena tekadnya yang kuat, akhirnya ia pun berhasil memenggal kelapanya hingga tewas. Sementara itu Jiwan yang berhasil menemukan tempat ruangan dokter Yang Gi-soo. Namun sayangnya saat itu dokter Yang Gi-soo langsung pergi melarikan diri. Sebelum ia pergi, ia pun langsung melemparkan bom granat. Untungnya saat itu Jiwan telah berhasil menyelamatkan nyawa Suna. Sedangkan dokter Yang Gi-soo yang sudah berada di luar, tiba-tiba saja para warganya telah melihat dokter Yang Gi-soo. Akhirnya mereka langsung mengeroyak dokter Yang Gi-soo. Lalu ia pun langsung menembak para warganya dengan sangat brutalnya. Kemudian tanpa ia sadari, ia telah menembak anaknya hingga akhirnya anaknya pun telah tewas. Suna yang pada waktu itu melihat kondisi Yang Gi-soo sangat memprihatinkan, ia mencoba untuk menyadarkannya. Akan tetapi ucapannya malah tak didengar, yang alhasil dokter Yang Gi-soo pun pada saat itu juga akan menghabisi Suna. Namun untungnya datanglah Namsan hingga tepat waktu langsung menghabisi dokter Yang Gi-soo hingga tewas. Di akhir film akhirnya Suna telah mengetahuinya jika neneknya telah tewas. Ia pun sangat bersedih. Kemudian setelahnya yang memperlihatkan Suna, Jiwan, dan juga Namsan yang sedang berjualan kembali. Meskipun neneknya telah tewas, akan tetapi Suna masih memiliki bodyguard paling brutal dan barbar yang siap kapan saja melindunginya. Dan film yang berjudul Badland Hunters telah tamat hanya sampai di sini saja. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan Sulaiman LS. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Sebelumnya jangan lupa ya guys untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin selalu senantiasa menghibur teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.